Agustina Priscia. Nama saya Salwa Fajira. Nama saya Delia Rahmadani. Nama saya adalah Mahmud Alasa. Nama saya Fadlikan Nugraha. Nama saya Fahmi Wajaya. Saya Muhammad Raffi Akbar. Saya Dias Menggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahmadani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Cisco paket tracer yang konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan 2.1 yaitu akses Cisco iOS. Jadi langsung saja. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi itu seperti yang ditunjukkan pada gambar di bagian iOS ini. Ya, langsung dengan perangkat keras komputer, dikenal sebagai kernel, bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell itu sendiri menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. Shell itu antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk meminta tugas-tugas tertentu dari komputer. Perintah ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel itu berfungsi sebagai penghubung antar perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta mengelola berbagai sumber daya perangkat keras yang digunakan memenuhi perangkat lunak. Perangkat keras, bagian fisik dari komputer termasuk komponen elektronik. Saat kita menggunakan CLI, penggunaan berinteraksi secara langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard yang ini, yaitu ls, desktop, download, lab, support files, second drive. Lanjut, yang kedua adalah GUI. GUI atau Graphical User Interface seperti Windows. Jadi seperti Windows memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkup icon grafis atau dengan gambar. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang ada di CLI. GUI juga dapat gagal memahami kerusakan atau tidak beroperasi sesuai dengan yang ditentukan. Catatan ya, sistem operasi pada router rumahan biasa disebut firmware. Metode ini paling umum untuk mengkonfigurasi router rumahan atau dapat menggunakan GUI berbasis web. Yang ketiga adalah, apa itu tujuan sistem operasi? Sistem operasi ini mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI atau Graphical User Interface. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal menggunakan mouse, memasukkan teks pada berbaris teks, terus melihat output dari monitor. Sistem operasi juga jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada switch atau router memungkinkan texting jaringan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu menggunakan keyboard berbasis CLI atau teks, dan melihat output tadi yang ada di monitornya. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco tertentu ya. Jadi tidak semua versi Cisco. Jadi semua versi Cisco ya. Ini untuk pengunduhan perangkat lunak di Cisco. Oke, kita skip saja. Langsung kita masuk ke mode akses. Secara default, switch akan meneruskan lalu lintas dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit agar dapat beroperasi. Misalnya dua host yang telah dikonfigurasi dan terhubung ke switch baru sama akan dapat berkomunikasi. Terlepas dari pakan bawah switch baru, semua switch harus dikonfigurasi dan diamankan. Catatan bagi ini, beberapa perangkat seperti router mungkin juga akan mendukung port tambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modern, mirip dengan koneksi konsul. Port UX berada di luar jalur dan tidak memerlukan layanan jaringan untuk dikonfigurasi atau tersedia.
Lanjut, yang kelima, program emulasi terminal. Terdapat ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan, baik melalui koneksi serial, menggunakan port konsol, atau membuat koneksi SSH atau telnet. Program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Ya, ini adalah setiap program yang ada di layar antarmuka, yaitu Dempool, Premtera, dan Searchword ini. Oke, baiklah, sekian. Sebenarnya sudah selesai presentasi atau penjelasan modul 2 konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir, yaitu 2.1 akses Cisco iOS. Selebihnya atau selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578-2097, kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on tentang modul 2.2 kelompok 1 yang dengan judul navigasi iOS. Baik, kita langsung ke materinya saja. Yang pertama ada mode perintah utama. Mode perintah utama ini jadi kita bakal bahas gimana cara masuk ke otak perangkat Cisco. Jadi walaupun ada tampilan grafisnya, orang jaringan itu lebih suka pakai CLI, terminal CLI, atau baris perintah. Kenapa? Karena kita lebih cepat dan kita punya kontrol penuh. Nah, supaya nggak sembarang orang bisa otak-atik, Cisco bikin sistem keamanan yang membagi aksesnya jadi 2 mode utama. Ibaratkan rumah, yaitu user access mode ini atau user access mode. Nah, itu ibaratkan kayak ruang tamu. Kita cuma bisa lihat status dasar perangkat, tapi nggak boleh geser mejanya gitu, atau ganti cat tembok, kan mustahil gitu kan. Tandanya itu gampang. Promnya biasanya diakhiri dengan simbol tanda panah seperti ini ya, tanda panah ini. Kalau mau jadi tuan rumah yang bisa ngatur segalanya, kita harus masuk ke mode access istimewa ini atau privilege access mode. Di sini kita baru bisa akses perintah konfigurasi yang tinggi, cirinya berubah. Yang tadinya tanda panah sekarang jadi tanda pagar. Nih, simbolnya menjadi tanda pagar. Jadi kalau sudah lihat tanda pagar, berarti kalian sudah punya kunci akses penuh ke perangkatnya. Lalu selanjutnya, pertama ada mode eksekusi pengguna. Ini level paling rendah ya, makanya sering dibilang mode hanya lihat. Kenapa? Karena di sini kita cuma bisa mengecek hal-hal dasar saja, nggak bisa ganti settingan sama sekali. Gitu. Kalau di layar untuk muncul tulisannya seperti ini, yaitu beralih ini sama saja dengan switch ya. Nah, ini anggap saja switch beralih ini diakhiri dengan tanda panah, dan ada router diakhiri dengan tanda panah.
Nah, berarti kalian masih di level mode eksekusi pengguna. Nah, lalu ada mode eksekusi istimewa. Nah, di sini kekuatan penuhnya kita bisa akses semua fitur, bisa monitoring secara mendalam, dan yang paling penting kita bisa mulai mengonfigurasi atau mengatur perangkatnya. Nah, cirinya jelas berbeda, yaitu tanda panahnya sudah berubah menjadi tanda pagar. Nah, seperti ini. Ini anggap saja switch ya. Nah, switch diakhiri dengan tanda pagar dan ada router diakhiri dengan tanda pagar. Nah, jadi kalau sudah masuk ke tanda pagar itu kalian sudah punya kendali penuh. Lalu selanjutnya kalau tadi kita cuma di pintu depan, sekarang kita masuk ke ruang kendali utamanya yang namanya global configuration mode. Nah, di sini apapun yang kita ubah bakal berpengaruh ke seluruh sistem perangkat tersebut. Tandanya ada tulisan nih seperti ini. Ada switch, buka kurung, config, tutup kurung, dan diakhiri dengan tanda pagar setelah nama perangkat gitu. Tapi kalau kita mau ngatur bagian yang lebih spesifik lagi, kita masuk ke mode yang namanya sub konfigurasi. Ibaratkan kalau global config itu satu rumah, sub konfigurasi ini kita lagi masuk ke kamar-kamarnya. Contohnya ada dua yang paling sering dipakai, yaitu mode konfigurasi saluran atau LAN mode. Nah, ini kalau kita mau mengatur keamanan akses kayak pasang password buat kabel konsol atau akses jarak jauh seperti SSH atau telnet. Nah, promnya berubah menjadi config line gitu. Seperti ini. Dan ada mode konfigurasi antarmuka yaitu interface mode. Ini kalau kita mau mengatur port-port atau colokan yang ada di router atau switch, promnya bakal tertulis yaitu config if. Nih, seperti ini. Switch kurung config strip if diakhiri dengan tanda pagar. Nah, lalu sini langkah selanjutnya ada bernavigasi antar mode iOS. Nah, kita ingin pindah antar mode tadi, misalnya dari user mode ke privilege mode, kita ketik saja menggunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege access mode untuk kembali ke mode access pengguna. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah yaitu configure terminal atau privilege access mode untuk kembali ke mode access istimewa atau privilege mode. Masukkan perintah exit global config mode. Nih, kurang lebih seperti ini. Nih. Dia menggunakan perintah exit, dia akan kembali ke config. Nah, lalu ada mode konfigurasi yang lainnya menggunakan perintah n seperti ini. Nah, dia n ini mengakhiri dengan switch ini ya, atau kita bisa tekan kombinasi tombol yaitu Ctrl plus Z. Nah,
Lalu kita dapat langsung berpindah dari satu mode subkonfigurasi ke mode subkonfigurasi lainnya. Peran perintah berubah dari config line menjadi config if. Nih, seperti ini. Ini perbedaannya. Lalu catatan mengenai aktivitas pemeriksa sintaksis. Nah, setelah itu gimana kalau nanti misalkan saya salah ngetik nih, terus jaringannya mati. Nah, itu kita tenang saja. Di NetaChat kita disediakan alat simulasi supaya kita bisa belajar di lingkungan yang aman. Ada yang namanya syntax checker, ada yang dinamakan syntax checker. Ini kayak asisten pribadi yang bakal nagih kita buat masukin perintah yang benar-benar tepat gitu. Kita nggak bisa lanjut kalau ketikannya masih salah. Ini bagus banget buat melatih ketelitian kita. Terus kalau mau yang lebih berasa kayak beneran ada paket tracernya, di sini lebih fleksibel. Kita bahkan bisa menyingkat perintah, misalnya cuma ketik conf t daripada configure terminal. Nah, jadi bisa dipersingkat dari perintah configure terminal gitu. Terus ada pemeriksa sintaksis navigasi antar mode iOS. Saat ini posisi kita masih di luar atau user mode. Kelihatan dari namanya ini beralih, anggap saja switch ya. Ini versi bahasa Indonesianya dari switch beralih ini. Nah, jadi apa yang harus kita ketik sesuai perintah, kita tinggal ketik yang namanya perintah enable. Nih, kita coba saja enable, lalu enter. Nah, tanda panahnya bakal berubah jadi tanda pagar nih. Sebelumnya kan switch tanda panah, nah dia bakal berubah menjadi switch tanda pagar. Nah, disinilah ketelitian kita dilatih sebelum benar-benar memegang switch atau router beneran gitu. Mungkin cukup segini saja, sampai di sini saja penjelasan materi yang saya jelaskan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rehan Raffi Akbar dari kelas 2D dengan NPM 257821105. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 yaitu tentang struktur perintah iOS dasar. Nah, jadi struktur dasar perintah untuk Cisco iOS ini, seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintahnya agar menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Nah, di sini ada kata kunci untuk iOS ini adalah parameter spesifik yang didefinisikan dalam sistem operasi protokol IP. Nah, di sini juga ada argumen. Ini bukan yang telah ditentukan sebelumnya, ini adalah nilai atau variabel ditentukan oleh pengguna dengan IP 192.168.10.5. Nah, lanjut, saya menjelaskan pemeriksaan sintaks perintah iOS. Nah, jadi di sini suatu perintah mungkin memerlukan satu atau lebih dari argumen. Nah, untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah, nah, lihat sintaks perintahnya. Sintaks perintahnya menyediakan pola atau format.
yang harus digunakan saat memasukkan perintah. Nah, di sini ada konvensi dan keterangan. Misalnya huruf tebal, teks yang dicetak tebal menunjukkan perintah, dan kata kunci yang Anda masukkan secara harfiah seperti ditampilkan. Nah, di sini juga ada huruf miring. Teks miring ini menunjukkan argumen yang nilainya Anda berikan. Nah, di sini ada tanda kurung siku yang menunjukkan elemen opsional atau kata kunci pada argumen. Di sini ada tanda kurung kurawal menunjukkan elemen yang wajib ada. Nah, di sini ada tanda kurung kurawal dan garis vertikal di dalam tanda kurung siku menunjukkan pilihan yang wajib diisi dalam elemen opsional. Spasi digunakan untuk membedakan bagian perintah dengan jelas. Nah, di sini juga ada ping IP address, perintahnya adalah ping, dan argumen ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya ping 10.10.10.5. Nah, di sini ada juga router IP address, perintahnya route ini argumen yang ditentukan pada pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya tercore 192.168.254. Nah, di sini juga ada fitur bantuan iOS. Nah, di sini pemeriksaan sintak perintah memverifikasi bahwa perintah yang dimasukkan oleh pengguna valid saat perintah dimasukkan. Penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari ke kanan jika penerjemah memerintah perintah tersebut. Nah, di sini lanjut tombol pintasan dan cara cepat. CLI atau iOS menyediakan tombol pintas dan pintas yang mempermudah konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah. Di sini ada tab melengkapi entry nama perintah sebagian, terus ada hapus untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor, terus ada di sini Ctrl+D menghapus karakter pada kursor, Ctrl+K menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir baris perintah. Di sini ada Ctrl+K menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir baris perintah. Ada SCD menghapus semua karakter dan kursor hingga akhir kata. Sini Ctrl+U atau Ctrl+X menghapus semua karakter dari kursor hingga ke awal baris perintah. Di sini ada SCB menggeser kursor kembali ke satu kata ke kiri. Di sini ada SCV menggeser kursor satu kata ke kanan. Nah, di sini ada penekanan tombol atau keterangan masukkan tombol atau menampilkan baris berikutnya. Terus di sini ada tombol spasi menampilkan layar berikutnya. Tombol lainnya yaitu mengakhiri string tampilan kembali ke perintah sebelumnya kecuali Y yang menjawab ya untuk perintah selengkapnya dan berfungsi seperti tombol spasi. Nah, di sini ada penekanan tombol perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi, yaitu ada Ctrl+T-C saat perintah berada dalam mode konfigurasi apapun, mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode EXE istimewa saat berada dalam metode pengaturan, membatalkan proses dan kembali ke prompt perintah. Terus ada Ctrl-Z saat berada dalam mode konfigurasi apapun, mode konfigurasi akan berakhir dan kembali ke mode EXE istimewa. Ctrl+Shift -6 turutan jeda seberguna yang digunakan untuk menghentikan pencarian DNS dan track route, ping, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada menavigasi iOS dan menggunakan TerraTram untuk konsul. Yaitu pada bagian pertama mengakses switch Cisco Monitor Console, terus menampilkan dan pengaturan dasar perangkat, terus ketiga mengakses router menggunakan kabel konsul mini USB. Nah, jadi disitulah presentasi saya dengan penjelasan modul 2 yaitu tentang iOS. Sekian dari saya, Muhammad Rayhan Raffi Akbar. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Fajira akan melanjutkan pembahasan tentang modul 2. Di sini saya akan menjelaskan di 2.4 konfigurasi perangkat dasar. Oke, eh, langsung aja kita mulai. Nama 24.1. Anda telah belajar banyak tentang Cisco IOS, menavigasi IOS dan struktur perintah. Sekarang Anda siap untuk mengkonfigurasi perangkat perintah, konfigurasi pertama pada perangkat apapun. Di sini lanjut aja. Untuk pedoman kata sandi. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat, tidak mudah ditebak, teman-teman. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kata sandi. Ini beberapa poinnya, ada 4. Lalu konfigurasi kata sandi. Di sini kita di diberikan contoh untuk perintah konfigurasi kata sandinya dan konsol 0, password Cisco, login, dan end. Lanjut untuk enkripsi kata sandi. Pertama kita tuh harus masuk ke konfigurasi terminalnya. Habis itu kita lanjut ke service password encryption-nya. Oke. Nah, nanti ini kalau kita menggunakan Sauruning, semua passwordnya sudah ada, teman-teman, sudah terlihat gitu. Oke, langsung kita ke pesan. Pesan spanduk. Meskipun memerlukan kata sandi, adalah salah satu cara untuk menjauhkan personel yang tidak berwenang dari jaringan. Sangat penting untuk menyediakan metode untuk menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat, gitu, teman-teman. Ini untuk langkah-langkah untuk mengkonfigurasi spanduk di Softflow ya, teman-teman. Pertama itu kita masuk ke configure terminal, terus langsung ke banner mode-nya, authorized access only, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat contohnya. Lalu di 24.7 memeriksa sintaks konfigurasi perangkat dasar. Nah, tetap nama perangkat, akses mode akses, pengguna aman, akses VTY yang aman, inskripsi semua kata sandi teks biasa, tampilkan spanduk login. Oke. Sepertinya sudah. Kalau untuk 2.4 ini mengenai kata sandi ya, teman-teman. Kayak mulai dengan huruf, tidak mengandung spasi, akhiri dengan huruf atau digit, gunakan hanya huruf, angka dan tanda hubung, panjangnya kurang dari 64 karakter gitu, teman-teman. Untuk ininya langkah-langkahnya juga di sini untuk eh, pertama kita masukkan hostname-nya, configure terminal, semua itu diawali dengan configure terminal, teman-teman. Lalu masuk ke hostname, buat nama hostname-nya, begitu. Lalu untuk memasukkan kata sandinya, ke configure terminal lagi, baru masukkan perintah line console 0. Baru passwordnya misalnya Cisco, login, dan end. Baru itu exit, teman-teman. Lalu untuk perintah enable secret password global config-nya itu teman-teman bisa masuk ke configure terminal, lalu enable secret class, exit gitu, teman-teman. Ini juga sama aja sih untuk kata sandi. Cara langkah-langkahnya tetap sama seperti yang tadi. Semua itu diawali dengan configure terminal, teman-teman. Lalu untuk melihat kata sandi, memverifikasi kata sandi itu show running config, teman-teman, perintahnya. Jadi di sini kita bisa melihat password kita yang udah kita ubah itu apa aja gitu. Sudah selesai. Mungkin sekian video penjelasan tentang konfigurasi perangkat dasar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau Alasan sini akan membahas bagian 2.5, yaitu adalah save configuration atau menyimpan pengaturan. Pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana mengolah konfigurasi pada switch, khususnya cara menyimpan, mengubah, dan mencatatkan konfigurasi agar tidak hilang dan tetap bisa digunakan kembali. Oke, pada bagian pertama yaitu pengaturan file. Setelah kita melakukan konfigurasi pada switch, konfigurasi tersebut awalnya hanya tersimpan saja di running config.
yaitu konfigurasi yang aktif pada saat ini di dalam RAM. Masalahnya, RAM itu sifatnya hanyalah sementara. Jadi, kalau router atau perangkatnya kita matikan atau di restart, maka semua pengaturan yang telah kita simpan kita lakukan akan hilang dan sangat menyakitkan rasanya. Karena sudah capek-capek mengatur sana sini, tapi semuanya akan hilang begitu saja. Jadi untuk menghindari itu, kita harus menyimpan konfigurasi ke startup config yang ada di NVRAM atau penyimpanan permanen pada perangkat jaringan seperti switch. Perintah yang digunakan adalah copy running config startup. Dengan perintah ini, konfigurasi yang sedang berjalan akan disimpan secara permanen sehingga tetap ada setelah di reboot. Oke, kita lanjut lagi, yaitu mengubah konfigurasi yang sedang berjalan. Konfigurasi yang sedang berjalan bisa diubah langsung melalui CLI, yaitu CL atau melalui teks langsung seperti command prompt. Setiap perubahan yang kita lakukan akan langsung mempengaruhi sistem karena kita bekerja pada running config. Namun, perubahan ini belum tentu kalau perangkat kita mati sebelum disimpan. Perubahan tersebut maka akan hilang begitu saja. Seperti telah dibahas tadi, yaitu pengaturannya hanya tersimpan di RAM saja, bukan di dalam NVRAM. Jadi setelah melakukan perubahan yang penting, harus selalu ingat untuk menyimpan kembali ke dalam startup config. Lanjut lagi, ini video tutorialnya, mungkin translate-nya saja. Selain disimpan di perangkat konfigurasi, ini skip saja. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu selain disimpan di perangkat konfigurasi juga, kita bisa cadangkan ke file text. Tujuannya adalah sebagai backup untuk dokumentasi atau untuk memudahkan pemulihan konfigurasi. Langkah umumnya adalah menggunakan aplikasi seperti Putiti atau TerraTrem. Ini contohnya di dalam Putiti. Dengan cara mengaktifkan fitur login. Menggunakan perintah show running config lalu simpan hasil output ke text file. File ini bisa diedit dan digunakan kembali jika diperlukan. Oke, lanjut lagi, yaitu mengembalikan konfigurasi. Oke, lanjut ke bagian keempat, yaitu mengembalikan konfigurasi. Jika kita ingin mengembalikan konfigurasi dari file text, maka masukkan saja ke mode konfigurasi global. Salin isi file dari CL perangkat, lalu konfigurasi akan ditetapkan kembali secara manual. Ini berguna jika terjadi error atau perangkat baru dikonfigurasi ulang atau disetting ulang. Oke, lanjut lagi. Pada bagian kelima, yaitu praktik di dalam paket tracker. Di dalam paket tracker, kita akan melakukan konfigurasi dasar switch, yaitu beberapa hal yang diantara lain mengatur hostname, mengamankan akses CL dengan password, menggunakan enkripsi password, lalu menambahkan banner peringatan, yaitu guna dari banner peringatan ini untuk memberitahu apabila akses hanya untuk pengguna yang berwenang saja. Jadi, kesimpulannya adalah konfigurasi harus disimpan agar tidak hilang. Running config bersifat hanya sementara, dan startup config bersifat permanen. Backup konfigurasi sangat penting untuk keamanan dan juga pemulihan. Dengan memahami ini, maka kita bisa mengelola switch dengan lebih aman dan juga profesional. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ervan Wisnuwanjaya akan menjelaskan ya apa itu alamat IP dan juga port. Oke, yang pertama di sini yaitu alamat IP ya. Nah, alamat IP itu ibaratkan seperti alamat rumah ya di dunia internet. Jadi setiap perangkat, baik itu HP, laptop, komputer, itu pasti punya alamat IP.
Lalu untuk fungsinya itu ya supaya data itu tahu mau dikirim kemana gitu. Ini contohnya seperti misalnya ada IP 192, 168, 1.1. Nah, itu artinya eh, alamat unik itu untuk suatu perangkat di jaringan gitu. Nah, penggunaan alamat IP ini adalah dengan cara memungkinkan perangkat saling menemukan, membangun dan komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat akhir pada jaringan harus dikonfigurasi menggunakan alamat IP. Nah, ini contohnya nih. Ada komputer, printer jaringan, telepon, kamera keamanan, ponsel pintar, dan juga perangkat genggam seluler. Nah, untuk selain alamat IP4, subnet mask juga diperlukan. Oh, udah. Nah, ini contohnya nih ya, IP-nya nih. Dan juga default gateway. Oke. Nah, untuk port ya. Eh, kalau ibaratkan kata yang singkat itu port itu kayak pintu gitu ya. Kalau IP itu adalah rumah, nah portnya itu tuh pintu di rumah itu gitu kan. Nah, dalam suatu perangkat itu pasti ada banyak port. Nah, setiap port digunakan untuk layanan yang berbeda gitu. Nah, nih, komunikasi jaringan membantu pada antar muka akhir atau muka pada jaringan dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antar muka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antar muka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antar muka tersebut. Jenis media jaringan kabel terpilih. Nah, berbagai jenis media jaringan itu memiliki fitur dan manfaat yang berbeda ya. Jadi tidak semua media jaringan itu punya karakteristik yang sama gitu kan. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya antara berbagai jenis media yaitu atau port ya. Yaitu jarak yang ditempuh media transmisikan sinyal dan sukses, lingkungan tempat yang akan dipasang dan sebagainya. Nah, untuk contohnya itu di dalam port itu ya seperti contohnya nih ada port 80 yang biasanya digunakan untuk web HTTP. Lalu ada 443 yang biasanya digunakan untuk web aman ya seperti HTTPS dan juga ada port 21 ya untuk transfer transfer file ya FTP. Jadi ibaratkan port itu seperti mau masuk lewat pintu mana gitu kan. Oke. Lalu saya akan berikan sedikit contoh ya. Semisal ada IP kan rumah ya, alamat rumah. Kalau portnya kan pintu, nomor pintu. Nah, contohnya itu semisal bisa kayak IP-nya nih 192, 168, 1.1. Nah, untuk portnya itu 80 gitu kan. Nah, dia akan mengirim data ke rumah dalam IP 192, 168, 1.1. Lalu masuknya yaitu lewat pintu nomor 80. Nah, contohnya nih di dalam kehidupan nyata itu semisal kita akan membuka Google ya. Semisal kita membuka Google, itu HP itu eh, mengirim permintaan ke server Google. Server server itu punya IP ya atau alamat. Lalu portnya itu menggunakan port 443 ya, yaitu HTTPS. Jadi data itu bisa sampai dengan tepat karena ada alamat IP-nya dan juga ada tujuan layanan. Kita bisa bayangkan internet itu seperti pengiriman paket ya. Alamat IP itu menunjukkan lokasi tujuan, sedangkan port itu menunjukkan layanan ya. Ada eh, atau pintu yang digunakan gitu lah. Tanpa keduanya itu data itu nggak akan sampai dengan benar. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Langsung saja di sini saya mendapatkan bagian di subbab 2.7 untuk mengkonfigurasikan pengalamatan IP. Nah, langsung saja di sini ada 2.7.1 manual IP address configuration for end device.
Jadi konfigurasi alamat IP secara manual itu tuh disebut sebagai static IP. Metode ini tuh dilakukan dengan memasukkan alamat IP secara langsung ke dalam perangkat. Informasi yang harus diisi tuh meliputin, nah di sini yang harus diikutin tuh kayak IP address-nya, kemudian subnet max, kemudian default gateway, dan DNS servernya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tuh IP address tuh apa sih. Nah, IP address tuh identitas unik perangkat. Subnet max tuh menentukan jaringan dan host. Sedangkan default gateway itu penghubung ke jaringan lain. Jadi untuk menghubungkan ke jaringan lain. Dan terakhir DNS server itu tuh untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan ke subbab 2.7.2 automatic IP address configuration for an device. Nah, setiap selain manual, konfigurasi IP itu dapat dilakukan juga secara otomatis menggunakan DHCP atau bisa dibilang Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi teknologi itu tuh bisa memungkinkan perangkat memperoleh alamat IP tanpa pengaturan manual. Nah, keunggulan DHCP ini tersendiri itu tuh bisa menghemat waktu konfigurasi, mengurangi kesalahan pengaturan, mencegah konflik alamat IP, bahkan digunakan secara luas dalam jaringan modern. Nah, pada IPv6 itu metode ini serupa dikenal sebagai DHCP F6 dan SLA AAC gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke berikutnya. Ada subbab 2.7.3 yaitu Verify Without PC IP Configuration. Jadi untuk mengetahui configuration IP pada komputer Windows, kita tuh digunakan sebagai IP config melalui command prompt. Perintah ini nih untuk menampilkan alamat IPv4, subnet max, N, dan default gateway. Jadi verifikasi ini tuh penting untuk memastikan perangkat itu telah terhubung dengan benar dan jaringan. Nah, kita untuk melihatnya gini. Oke. Nah, kemudian di sini ada 2.7.4 ada switch virtual interface configuration. Jadi kenapa sih switch virtual interface configuration ini nih? Jadi agar switch itu dapat diakses dari jarak jauh diperlukannya switch virtual interface atau bisa disebut SVI. SVI itu tersendiri adalah antarmuka virtual biasanya pada VLAN 1 yang memungkinkan switch memiliki alamat IP untuk keperluan manajemen. Dengan konfigurasi ini, administrator dapat mengelola switch melalui jaringan. Nah, kemudian ada 2.7.5. Di sini ada syntax checker konfigurasi switch virtual interface. Nah, konfigurasi SVI ini tuh dilakukan dengan menetapkan alamat IP kayak alamat IP, subnet max, serta mengaktifkan interface. Selain itu, switch juga tuh bisa memerlukan default gateway agar dapat berkomunikasi dengan jaringan lain nih. Oke, langsung di sini ada packet tracker yaitu implement basic connectivity. Jadi di sini dengan simulasi paket tracker, langkah-langkah yang dilakukan meliputi seperti mengkonfigurasi switch NPC, kemudian menetapkan alamat IP, menverifikasi konfigurasi, dan menguji konektivitas penggunaan perintah ping. Nah, jika perangkat ini saling merespon, maka jaringan itu telah berfungsi dengan baik. Oke, kemudian kita pencet. Nah, sudah. Nah, di sini untuk terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah saya sampaikan. IP address itu adalah identitas unik dalam jaringan. Konfigurasi IP itu dapat dilakukan secara manual maupun otomatis menggunakan DHCP. Perintah IP config digunakan untuk verifikasi. SVI memungkinkan switch dikelola secara remote. Dan konektivitas itu tuh jaringan dapat diuji melalui simulasi paket tracker. Oke, sekian saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan.
dan akan dilanjutkan ke 2.7.8 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, saya Dias Ferul dari kelas 2D. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saya. Ini saya akan menjelaskan tentang tes the interface assessment. Ya, lebih tepatnya itu tentang verifikasi interface pada switch. Setelah kita melakukan konfigurasi IP, address langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan konfigurasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Nah, dan untuk mengeceknya, kita akan melakukan perintah show IP interface brief. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar interface IP address serta statusnya. Ada dua kondisi utama yang biasa muncul. Pertama itu ada administratively down, artinya interface masih belum aktif. Yang kedua ada up atau up, artinya itu interface sudah aktif dan berjalan normal. Jika interface masih dalam kondisi administratively down, maka harus diaktifkan dengan perintah no shutdown. Dengan begitu, interface akan berubah menjadi aktif dan siap digunakan. Kesimpulannya, perintah ini sangat penting untuk memastikan bahwa interface dan IP address pada switch sudah aktif dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada 2.8.2. Ini tes end-to-end connectivity. Lebih apa itu tentang pengujian koneksivitas jaringan menggunakan perintah. Setelah konfigurasi selesai, kita perlu memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan sudah saling terhubung. Untuk itu, gunakan perintah ping. Setelah ping berfungsi untuk menguji apakah suatu perangkat sudah terhubung dengan perangkat lain dalam jaringan, hasil dari ping biasanya berupa reply, yang berarti koneksi berhasil. Dan ada juga request timeout, yang berarti koneksi gagal atau tidak ada respon. Terkadang, pada percobaan pertama, bisa muncul request timeout. Tetapi setelah itu, koneksi menjadi berhasil. Hal ini masih normal. Pengujian dapat dilakukan antara PC ke switch atau PC ke PC lain. Selain itu, penting juga untuk melakukan pengujian dua arah. Jika hanya satu arah yang berhasil, kemungkinan ada masalah, seperti firewall yang memblokir koneksi. Kesimpulannya, perintah ping digunakan untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan sudah terhubung dan dapat berkomunikasi dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Itulah sekian dari video kami pemaparan materi modul 2. Kalau kurang ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.